السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشهد أن لا أشهد أن حي على الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal iman, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa bersyukur atas setiap nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan dan taufik dari Allah untuk kita masih bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah adalah nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap dengan setiap nikmat dan karunia yang datang kepada kita, mudah-mudahan kita mampu maksimalkan sebagai sarana kita, wasilah kita untuk tambah taat dan tambah beriman, tambah tunduk, tambah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, di antara keindahan Islam adalah kelapangan dalam menerima setiap perbedaan. Di antara hal-hal yang sangat indah yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita bisa menerima setiap perbedaan dengan lapang dada. Teringat akan kisah Nabi SAW saat beliau mengutus para sahabat ke Bani Quraidah setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika kaum musyrikin telah mundur dari peperangan tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bergegas beranjak menuju ke Bani Quraidah, dan beliau berpesan kepada seluruh sahabat yang berangkat pada saat itu dengan sabda beliau, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sampaikan kepada para sahabat yang hendak berangkat saat itu bahwasanya tidak ada, jangan salah satu di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kemudian bergegaslah berangkat para sahabat tersebut, sampai kemudian di pertengahan jalan ternyata masuk waktu asar. Maka saat masuk waktu asar, sebelum sampai di Bani Quraidah, maka para sahabat terbagi menjadi dua bagian. Mereka berbeda pendapat. Yang pertama, mereka memaknai hadis Nabi SAW, pesan Nabi tersebut secara tekstual, yang mengatakan kita tidak boleh salat asar kecuali nanti setelah sampai di Bani Quraidah.
Kelompok yang kedua dari bagian pada para sahabat Nabi SAW memaknai pesan Nabi dengan kontekstualnya, dengan maknanya, yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan hal tersebut agar kita kemudian bergegas mengadakan perjalanan tersebut sehingga nanti bisa sampai di Bani Quraidah pas waktu asar. Maka sebagian para sahabat salat asar di tengah jalan, sebagian lagi menunda salat asarnya sampai nanti mereka sampai di Bani Quraidah. Setelah kemudian mereka selesai hal tersebut, mereka mendatangi Nabi SAW dan mengadukan perbedaan di antara mereka. Namun kemudian setelah diadukan kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan keduanya dan tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Kedua pendapat itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Para sahabat berbeda pendapat menyikapi hadis-hadis Nabi SAW saat Nabi masih ada pada waktu itu. Dan banyak sekali contoh-contoh perbedaan di antara para sahabat Nabi SAW. Ibnu Umar berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan terkait dengan basuhan ketika wudu. Utsman mengatakan basuhan berwudu sampai 3 kali. Ibnu Abbas cukup sekali atau 2 kali. Anas bin Malik dengan Ibnu Abbas juga berbeda pendapat terkait dengan bacaan bismillah dalam salat. Apakah dikeraskan atau dikecilkan? Tapi ikhwatal iman, pelajaran yang bisa kita ambil daripada perbedaan-perbedaan para sahabat ini, yang akan nanti kita bisa amalkan dalam keseharian kita pada saat ini, yang sungguh kita sayangkan, perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin saat ini menjadi bahan perpecahan, permusuhan, bahkan pertikaian. Para sahabat Nabi SAW yang waktu itu mereka berbeda pendapat di tengah Nabi SAW ketika hendak berangkat ke Bani Quraidah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pernah saling mencela, mereka tidak pernah saling bermusuhan, mereka tetap jalan bersamaan sampai di Bani Quraidah. Ikhwatal iman, ketika perbedaan dilandasi dengan keikhlasan untuk mencari kebenaran, perbedaan dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan kemudian melahirkan permusuhan. Perbedaan yang dilandasi dengan fanatisme golongan, ingin menang pendapatnya dengan hawa nafsu, maka pasti akan melahirkan permusuhan dan perpecahan. Ikhwatal iman, para sahabat tetap bergandengan meskipun mereka berbeda. Mereka tetap bersatu karena mereka paham betul bahwa ukhuwah lebih utama daripada menang dalam berpendapat. Persatuan dan persaudaraan lebih utama daripada kita memenangkan pendapat kita. Sehingga para sahabat Nabi SAW tidak ada perpecahan di antara mereka, meskipun di antara mereka ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ingat ikhwatal iman, satu hadis Nabi SAW yang harus menjadi motivasi kita untuk tetap bersatu di tengah perbedaan kita. Kata Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya persis seperti satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, bukan saling merobohkan. Ikhwatul iman, bukan saling menggerogoti agar bangunan itu rubuh dan runtuh, saling menguatkan karena kita merupakan satu bangunan. Ikhwatul iman, maka menjadi renungan kita bersama ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita, jangan korbankan persatuan dengan pendapat tersebut. Bertoleransilah dan berlapang dadalah terhadap perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan di antara kaum muslimin. Tetap berpegang kepada ukhuwah Islamiyah, tetap bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Berbeda dengan ilmu, berdiskusi dengan adab, berbeda dengan adab. Jangan pernah bercerai-berai karena perbedaan-perbedaan yang terjadi. Jangan pernah bercerai-berai bahkan bermusuhan dan saling menuduh, saling mencela karena beda organisasi,
Karena si fulan organisasi A, si fulan organisasinya B, maka kita saling menuduh, saling melecehkan, bahkan saling menjauhi. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak akan pernah ridha melihat umatnya, hambanya bercerai-berai, ikhwatul iman. Bersatulah dalam ukhuwah. Bersatulah dan perkerat ukhuwah Islamiyah, persaudaraannya dalam tali agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merupakan ummatan wahidah, umat yang satu. Jangan kemudian kita bercerai-berai karena perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan masalah cabang yang terjadi di antara kita. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada untuk kita semuanya, sehingga kita bisa toleran dalam khilafiyah, dalam perbedaan yang terjadi di antara kita, dan kita bisa tetap mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فاتقوا الله يا أيها المؤمنون فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maka ingatlah ikhwatal iman, bahwasanya ukhuwah Islamiyah di antara kita adalah nikmat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka ikhwatal iman, jangan biarkan kemudian perbedaan pandangan di antara kita memecah belah persaudaraan dan memecah belah persatuan di antara kita. Perbedaan pendapat adalah rahmat ikhwatal iman. Perbedaan pendapat ini adalah rahmat ketika dilandasi dengan ilmu dan keikhlasan untuk mencari kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian alasan kita untuk saling menjauh. Perbedaan atau persatuan dan persaudaraan tidak harus kita satu pendapat. Persatuan dan persaudaraan kita tidak harus kita satu pendapat. Namun meskipun kita berbeda pendapat, tapi kita tetap saling menghormati dan saling bersatu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatal iman, di tengah fakta dan fenomena umat Islam saat ini yang jumlahnya luar biasa banyaknya, namun tidak pernah kemudian mendapatkan persatuan, tidak pernah kita dapatkan persatuan dalam kubu umat Islam. Ternyata salah satu sebabnya ikhwatal iman, fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme pendapatnya ingin dipertahankan dan mau menang sendiri, mau dikatakan bahwa dia yang paling benar dan yang lainnya adalah salah. Ini yang menyebabkan kemudian kita tidak akan pernah bersatu ikhwatal iman. Mari kita kedepankan persatuan, mari kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, kita kedepankan aqidah Islamiyah. Kita akan tetap bersatu selama dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang muslim, dia adalah saudaraku. Maka jangan berpecah belah ikhwatal iman. Jangan kemudian perbedaan-perbedaan pendapat ini kemudian membuat kita jauh daripada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita rangkul. Ketika kita dapatkan mereka tidak sependapat dengan kita, silahkan berdiskusi secara ilmiah. Ketika pun kemudian pendapat kita tidak diterima, maka jangan kemudian memaksakan pendapat kita. Mari kita saling menghormati, saling bertoleransi dengan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang dimiliki oleh orang-orang atau saudara-saudara muslim kita.
Sehingga insya Allah dengan kita kedepankan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dalam tubuh kaum muslimin akan kita dapatkan. Indah sekali ikhwatul iman. Tidak ada kita pandang si A organisasinya B, baru kemudian karena kesamaan organisasi, karena kesamaan kelompok, baru kita kemudian menegur sapa salam atau menegur sapa. Ikhwatul iman, salam adalah kewajiban kita kepada semua saudara kita yang namanya muslim. Kewajiban kita ikhwatul iman, dimanapun kita bertemu, selama dia seorang muslim, wajib bagi kita untuk menyampaikan salam kepada mereka. Jangan kemudian kita tidak bertegur sapa, tidak bersalam karena berbeda kelompok, wal'iyadzubillah, karena berbeda pandangan dan pendapat. Mari kita bersatu meskipun kita berbeda dalam pendapat. Persatuan lebih utama daripada perbedaan pendapat. Persaudaraan lebih utama dan lebih penting daripada kita menang pendapat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga hati kita mudah dan untuk terbuka dan lapang dada ketika melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amal kita sehingga ketika kita berbeda, kita pun tidak ada rasa benci terhadap saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita dengan antar sesama kita sehingga ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. ثم صلوا وسلموا على نبيكم حيث أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا وحد صفوفنا يا الله ووحد قلوبنا يا مجيب السائلين ووحد يا الله ما قمنا من الأعمال الصالحة يا ربنا يا كريم ارزقنا الإخلاص في كل أعمالنا يا الله karuniakan keikhlasan dalam setiap amal kami ya Allah. Satukan barisan kami, kuatkan ukhuwah dan persaudaraan kami ya mujibas sailin. Allahumma aslih wulatana wulatal muslimin 'ammatan ya mujibas sailin. Allahumma aslih wulatana wulatal muslimin 'ammatan ya akramal akramin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا قوي يا متين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس
ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.